Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Perlukah kita punya sandaran hidup? Tentunya ya sangat perlu. Berikut ini adalah kisahnya. Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang agar supaya tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat hal yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak ia teringat sesuatu. Terus bu, aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana? Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang, nak. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan air mata." Si anak kembali tersenyum dan lalu memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sembari mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu itu membalas, "Tidak, nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu, nak." Jawaban si ibu seperti itu. Ada beberapa banyak orang tua di antara kita yang seringkali merasa rela berkorban diri demi sang buah hatinya. Tidak sadarkah kita bahwa sikap seperti itu bisa menumbuhkan mental pemberani si anak? Jadi, adalah bijak bila semua orang tua tidak hanya menjadikan dirinya tempat bersandar bagi buah hati mereka, melainkan juga membuat sandaran itu tidak lagi diperlukan di kemudian hari. Adalah bijak jika para orang tua membentuk anak-anaknya sebagai pribadi mandiri, kuat kelak di saat orang tuanya itu sendiri tidak bisa lagi mendampingi anak-anaknya di dunia ini. Wahai saudara-saudariku semua, ternyata sandaran hidup itu memang perlu, apalagi dalam kehidupan ini.
ketika kita mengarungi kehidupan yang sangat sulit, ketika kita lemah, untuk mengadu, untuk mengeluh, untuk curhat, untuk berbagi rasa dengan kita, ternyata orang itu adalah orang tua kita sendiri yang selalu rela bertahan, selalu berjuang, bekerja keras demi kebahagiaan kita, sang buah hatinya. Lalu apa yang kita lakukan agar orang tua kita bisa bersandar atau bisa kita dampingi ketika ia masa tua? Akankah semua anak seperti itu? Namun tidak. Tapi yang namanya orang tua, semuanya pasti melakukan hal yang sama karena ingin membahagiakan setiap buah hatinya atau setiap anak-anaknya. Namun menurut para pujangga tersebut, ternyata kebijaksanaan seperti itu apabila dibicarakan kepada anak kita, ternyata bisa menumbuhkan mental anak kita, bisa menumpulkan sang buah hati. Kalau kita membicarakan, kita akan menjadi sandaran hidup untuk anak-anaknya. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk kebaikan anaknya. Itu adalah hal yang tidak sedikit kemungkinan akan menumbuhkan mental sang anak. Tetapi kalau kita itu mendidik dengan pelajaran-pelajaran agama, menanamkan keimanan untuk memperkokoh kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penciptanya, agar mereka suatu kelak ketika kita tidak ada, mereka tidak lagi merasa kehilangan sandaran hidupnya, melainkan sandaran hidupnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dan yang maha kuat, maha segalanya. Karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna, maha pengasih lagi maha penyayang bagi setiap hambanya, setiap makhluknya. Wah saudara-saudariku semua, janganlah kita menjadikan sesuatu yang hidupnya sementara itu sebagai sandaran kita. Karena yang namanya makhluk hidup pasti akan ada matinya. Lalu apa sandaran hidup kita? Yaitu sandaran hidup yang kekal abadi, yang senantiasa tiada habisnya, ialah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita pikirkan untuk mendapatkan sandaran tersebut, bagaimana kita mempelajari agar kita bisa sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat itu bisa kita peluk dan bisa kita genggam sepanjang hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bersemangat, dan kita bisa berdiri di atas kaki kita tanpa tumpuan, tanpa genggaman tangan orang lain ketika kita sedang sendirian. Karena pada dasarnya yang namanya teman, sahabat, buah hati, mereka itu bisa pergi kapan saja, karena mereka itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu akan diambil oleh sang penciptanya ketika tugas mereka sudah selesai. Seperti itu. Wahai saudara-saudariku semua, semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita berpendapat kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diambil hikmahnya dan bisa dijadikan sebagai nasihat hidup buat kita semua. Semoga bermanfaat. Khud masofa wada makada, undur makola wala tandur makola. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.